Jawaban ini kami sampaikan terkait pertanyaan rekan-rekan wartawan terhadap pemberhentian Sisviani Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia. Kami tidak tahu bagaimana surat bisa menyebar karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal. Tapi untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan, kami akan memberikan penjelasan sebagai berikut. DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sisviani Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu 25 September 2021. Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta atau TPF, dan terakhir DPP PSI. TPF juga telah memanggil secara resmi Sisviani Limardi, dan dalam sesi tersebut yang bersangkutan diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan Tim Pencari Fakta. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sisviani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, ADART, serta keputusan-keputusan partai. Selanjutnya kami mengambil keputusan memberhentikan Sisviani Limardi dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Karena sudah bukan lagi anggota PSI, Sisviani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Kami akan segera melayangkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini. Berdasarkan Undang-Undang MD3 terkait pemberhentian Sisviani sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri. Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak tanggal surat DPP PSI dikeluarkan, yakni Sabtu 25 September 2021, Sisviani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sisviani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI. Bagi PSI, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus terawat dan dipraktekkan, mulai dari solidaritas, kesetaraan, dan anti korupsi, wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader PSI. Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi. Demikian pernyataan kami. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi hingga Partai Solidaritas Indonesia memecat Viani Limardi? Lalu benarkah Viani Limardi menggelembungkan dana reses DPRD DKI? Kita tanyakan langsung kepada Viani Limardi. Selamat sore Mbak Viani. Selamat sore Mbak Sira, Mas Andro. Iya, Mbak Viani, ada banyak hal yang dituduhkan ataupun disampaikan PSI alasan pemecatan Mbak Viani dari partai dan juga sebagai anggota DPRD DKI Jakarta secara otomatis. Artinya alasan-alasan ini seperti apa? Apakah benar-benar terjadi Mbak Viani ini menggelembungkan dana reses? Sama sekali tidak. Itu fitnah yang luar biasa besar. Dan ini yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melawan. Sedikit dari saya sebenarnya, pada waktu saya menerima pertama kali surat pemecatan saya melalui WhatsApp, sebenarnya saya sudah berniat untuk legowo dan menerima keputusan tersebut gitu. Tetapi ketika detail pemecatan saya tersebar di media, padahal pada saat pemecatan saya itu viral di media, saya belum mendapatkan atau belum menerima surat pemecatan saya secara resmi dalam hard copy, belum disampaikan ke saya. Sehingga saya merasa bahwa ini adalah sebuah fitnah yang merusak nama baik saya dan nama baik keluarga saya dan nama baik keluarga besar saya. Sehingga saya memutuskan untuk harus melawan dan harus bersuara kali ini. Mbak Viani, mengapa Anda menyebut fitnah? Karena angka yang beredar 302 juta, kemudian yang tersebar di 16 titik, dan Anda baru mengembalikan sisa uangnya senilai 70 juta rupiah ke DPRD. Itu informasi yang beredar, Mbak. Iya,
saya luruskan kembali Mas Andro, saya jelaskan sedikit ya. Jadi dana atau anggaran reses untuk setiap anggota dewan itu sudah ada pagunya. Yang dimana semua anggota dewan mendapatkan yang sama. Ya, jumlahnya ada 302 juta untuk digunakan di 16 titik. Gitu ya. Nah, saya malah sudah menyelesaikan 16 titik full di reses Maret 2021 seperti yang disebutkan di dalam surat pemecatan saya. Pada reses Maret 2021 itu saya menyelesaikan 16 titik dengan menyisakan total pagu anggaran saya sebesar 70 juta lebih. Dan itu saya kembalikan ke DPRD. Pertanyaan saya, dengan mengembalikan kelebihan uang reses saya, tetapi menyelesaikan seluruh kewajiban saya 16 titik, di mana saya menggelembungkan dana? Ini tidak masuk akal, tidak logika. Oke, artinya Mbak Viani ini memiliki sejumlah laporannya, bukti-buktinya secara jelas, secara terperinci? Punya, dan itu jadi gini, sistemnya setiap kali kita menyelesaikan reses, semua anggota dewan akan membuat laporannya secara rinci. Yang dimana laporan tersebut diserahkan kepada Sekwan di DPRD untuk nanti diperiksa ya, dan dicek baik melalui inspektorat maupun BPK. Sebagai catatan, dari pertama saya dilantik sampai hari ini saya sudah menyelenggarakan 5 kali reses. Selama 5 kali reses ini ya, belum ada saya mendapatkan laporan temuan BPK terhadap reses saya. Mbak Viani, jadi kalau seandainya tudingan tersebut dusta, kenapa saat ini posisinya Anda tetap dipecat oleh PSI, bahkan dipecat selamanya, bahasa tadi Ketua DPP PSI? Ya makanya saya kurang tahu. Coba ditanyakan kepada PSI. Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Maksud Dan ini kami juga seperti yang akan ini, kita buktikan Mbak di Viani. pengadilan nanti. Apakah tidak ada ruang komunikasi Anda dengan PSI? Katanya kan sudah tidak lagi sejalan dengan visi misi PSI antara Anda dan juga Parpol. Baik, inilah yang menjadi kebingungan buat saya. Di mana atau kelakuan saya atau tindakan saya yang mana yang dianggap tidak sejalan dengan PSI. Kalau saya lihat dari poin-poin pemecatan saya melalui surat pemecatan yang dikirimkan ke saya berasumsi ya, poin penggelembungan dana reses yang sebenarnya tidak ada dasarnya karena tidak ada ya laporan dari BPK atau inspektorat yang dimana dua institusi itu yang berwenang untuk menentukan bila ada penyalahgunaan dana atau anggaran atau penggelembungan dalam hal ini. Lalu yang kedua yang saya lihat mungkin, ini asumsi saya ya pada waktu saya baca surat pemecatan saya tidak tunduk pada perintah partai gitu ya. Perintah partai yang mana? Apakah perintah partai yang dimana saya diharuskan untuk meminta maaf secara terbuka kepada kepada Polri dan kepada seluruh publik Indonesia mengenai viralnya saya ya beberapa waktu lalu pada saat kejadian ganjil genap. Saya sudah mengklarifikasi kepada partai bahwa kejadian yang terjadi pada waktu berita viral ganjil genap itu tidak sepenuhnya benar. Saya tidak pernah ribut, tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap arogan. Saya tidak pernah menerobos ganjil genap, saya tidak pernah diberhentikan dan saya pun tidak pernah ditilang. Ya, berdasarkan pengakuan juga dari Pak Polisi, saya waktu setelah viral ganjil genap itu hari berikutnya saya menghadap di pertemuan tertutup dengan Pak Dirlantas, ya kita berdiskusi dan memang seperti itu adanya. Tidak ada hal yang perlu saya mintakan maaf kepada Polri. Sehingga waktu itu saya menyampaikan kepada partai ya bahwa saya memohon maaf. Saya tidak bisa melakukan perintah partai untuk meminta maaf terhadap Polri dan lain-lain atas keributan saya dengan polisi karena saya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga ketika saya minta maaf, otomatis berarti apa? Saya mengakui kesalahan saya. Saya mengakui bahwa saya melakukan hal yang sebenarnya saya tidak lakukan. Dan ini prinsip. Itu saya sampaikan kepada partai pada saat itu. Nah, mungkin menurut asumsi saya, melihat dari surat pemecatan saya, mungkin itu salah satu alasannya. Tetapi ya saya juga punya reason ya atau alasan-alasan kenapa saya tidak melakukan perintah partai tersebut. Oke, Mbak Viani, kalau soal instruksi pemotongan gaji untuk penanganan COVID-19? Ini ada lagi Mbak penjelasannya, tapi saya tidak akan buka hari ini. Nanti ditunggu saja pada saat
ini sudah masuk ke ranah hukum, ya nanti akan dijelaskan dan dibuka sejelas-jelasnya di pengadilan. Maksud kami seperti ini Mbak Viani, apakah ada akumulasi instruksi yang Anda ambil tidak sejalan dengan PSI? Tadi ada ganjil genap, kemudian ada soal gaji, yang terakhir soal penggelembungan dana. Ya akumulasi itu kan saya nggak tahu. Ini kan adalah ini kan penilaian dari partai. Ya saya nggak tahu penilaiannya seperti apa. Tetapi yang saya tahu adalah surat peringatan kedua, ketiga, dan surat pemecatan itu dikirim di hari yang sama kepada saya. Itu yang pertama. Kedua, perintah partai betul, instruksi partai betul, kita harus sebagai kader partai kita harus mengikuti. Tetapi juga harus melihat apakah instruksi tersebut sejalan dengan logika, kebenaran, dan prinsip-prinsip yang kita anut. Betul kita adalah kader partai, tapi kita bukan budak partai. Baik, Mbak Viani, artinya langkah ke depannya akan seperti apa? Saya akan mengambil langkah-langkah hukum dan langkah-langkah lainnya yang bisa dilakukan yang telah diatur dalam undang-undang. Ditunggu aja Mbak dan Mas dan seluruh warga DKI Jakarta. Saya akan melawan ini ya karena ini benar-benar merusak nama baik saya dan menghancurkan image saya di publik ya. Saya akan berjuang untuk kebenaran. Terkait pertanyaan rekan-rekan wartawan tentang rencana Sisviani Limardi menggugat PSI sebesar 1 triliun rupiah, maka kami menanggapinya sebagai berikut. Proses penjatuhan sanksi terhadap Sisviani adalah proses panjang dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur internal partai. Proses tersebut juga melibatkan tim pencari fakta yang bekerja keras siang malam untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi. Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subjektivitas like or dislike secara personal. Ini merupakan bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai. Tindakan ini terpaksa diambil PSI demi menjaga profesionalisme partai. Sebagai partai politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi, PSI harus menjaga kader-kadernya agar setia dan bekerja terus untuk rakyat, serta menjaga anggota legislatifnya agar selalu menjadi wakil rakyat yang jujur, rendah hati, dan melayani. Jika benar Sisviani akan menggugat PSI sebesar 1 triliun rupiah seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu tentunya adalah hak dari Sisviani sebagai warga negara. Bagi PSI, mekanisme dan prosedur internal partai telah dilaksanakan dengan tertib dan objektif, termasuk dengan meminta keterangan dari Sisviani. Pesan ini saya tujukan kepada para pemilih PSI di pemilu 2019 yang lalu. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, Bro dan Sis, amanah dari kalian terus kami jaga. Tidak akan pernah berubah. Suara yang telah kalian berikan pada pemilu yang lalu tidak akan sia-sia. 72 anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia adalah amanah yang kami terima. Kami akan terus memastikan bahwa 72 orang ini hadir dan bekerja untuk rakyat, mengawal uang rakyat agar tidak dijarah oleh para koruptor, bekerja dalam bingkai politik yang bersih dan terbuka, jauh dari intoleransi dan diskriminasi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa PSI tidak pernah memungut dana bulanan dari para anggota legislatifnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh partai-partai lain. Gaji yang mereka terima dari negara sepenuhnya kami serahkan kepada mereka untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan mereka dan juga keluarganya. Yang PSI tagih hanyalah agar mereka terus berpegang pada nilai-nilai PSI, menjadi pengawal uang rakyat, menjadi pelayan masyarakat, mempergunakan seluruh kekuasaan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan diskriminasi. Bila ada wakil rakyat dari PSI yang mulai bermain dengan uang rakyat, menjadi pejabat negara yang sombong, angkuh, dan arogan, tidak segan-segan akan kami ganti, siapapun dia. Kami percaya orang-orang yang baik akan terus datang dan bergabung dengan PSI. Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Inilah pertanggungjawaban moral politik kami kepada Bapak dan Ibu pemilih PSI di pemilu yang lalu,
dan juga Bapak dan Ibu calon pemilih PSI di pemilu berikutnya. Mohon bantuan dan support dari Bapak dan Ibu agar PSI bisa terus menjadi partai yang hadir dan bekerja untuk masyarakat. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam solidaritas. Selamat Natal, besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam, untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal, tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang, saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam. Dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan Selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia.
Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan ibu bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia, dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja dan ibu bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga sekarang? Oke. Kalau zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan, apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam nggak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita nggak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Pengajian sing ngundang wong desa ana degane kok sukun ra ana degane. Pong. Ini kok sekarang gampang banget orang itu sumbu pendek gitu loh, Kiai. Kowe salah, kowe salah, kowe salah, kowe salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak berkebanyak di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara. Adanya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ada itu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kui jenenge jaga sembong bawa golok, gak nyambung, blok. Orang hanya melihat wadah, gak melihat isi. Justru kalau saya mengatakan apa? Islam Nusantara itu pengejawatan yang paling pas terhadap tafsir Islam rahmatan lil alamin. Di Mesir ada Islam ala Mesir. Di Aljazair ada Islam ala Aljazair. Di Afrika ada Islam ala Afrika. Di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes? Mergo sing gawe wong NU. Kalau saya pernah matur sama Pak Lutfi itu, pandangan apa gimana? Orang itu kan nggak paham nih. Nah gimana Pak? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara. Karena lidururatus syi'ri supaya mudah diucapkan, maka dinya ini dibuang menjadi Islam Nusantara. Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara. Makanya Anda sering dengar pidatonya Pak Karno. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Dan jadilah orang Islam, tapi nggak harus jadi orang Saudi Arabia. Islamnya dibawa, budayanya nggak harus. Saya diprotes, kenapa Gus Miftah nggak pakai imamah, kok pakai belangkon? Salah belangkonku ki apa? Aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe, sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe.
Ini belangkon saya Kiai. Kalau di Mekah ini terkenal. Kalau saya berangkat haji atau umrah pasti pakai belangkon. Ditanya sama orang Arab, ma huwa blang, mahada. Saya bingung. Iki apa bahasa Arab? Tak buka kitab Munjid yo ora ono. Munawir yo ora ono. Akhirnya saya jawab hada belangkon. Agak kae cangkem gue ta. Takon wong Arab, ma huwa belangkon. Belangkon itu apa? Aduh, ina urroksi wadai endasar lho ta. Akhirnya belangkon saya dijaluk diombang ngambung yo kecu tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Coba sedikit sebelum saya lanjutkan soal Pancasila dan khilafah. Coba Anda lihat bahwa Islam Nusantara itu tafsir yang paling jelas untuk orang Indonesia tentang rahmatan lil alamin. Orang nggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, konsep Gus Miftah berdakwah itu apa? Saya jawab, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka Anda harus paham, mana itu budaya, mana itu agama. Contoh, menutup aurat, itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat, budaya apa agama? Budaya. Begitu orang Arab, hei wong Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus pakai jubah seperti orang Arab? Jawabannya enggak. Boleh pakai tapi enggak harus. Apakah yang pakai jubah di Arab Saudi itu hanya orang Islam? Enggak. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang Islam? Penampakan raut mukanya yang penuh dengan senyuman, sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian. Bedanya di mana? Di akhlak. Akhlaknya orang Islam menyenangkan, sementara akhlaknya mereka menakutkan. Maka begitu masuk di Indonesia, boleh pakai jubah kayak beliaunya, boleh pakai sarung kayak Anda, kayak Pak Kiai, boleh pakai celana jin, demit, iblis, setan, gak apa-apa. Ya, boleh pakai baju batik, boleh pakai kaos, wong duwene. Boleh pakai jaket, boleh pakai jas, boleh pakai baju koko. Apa rumangsamu baju koko ki baju Islam? Sapa sing kandha? Baju koko ki bajune wong Cina. Mila jenenge koko. Kalau baju Islam barangkali baju Habib itu. Baju koko. Boleh pakai apa kuwi jenenge jasket, boleh pakai kaos. Boleh pakai celana yang saya pakai ini juga boleh. Bu, namanya ini apa bu? Rok matamu, rok ngawur. Ini kok rok? Kayak matanya katarak. Saya mau tanya, yang saya pakai ini namanya apa? Malah kulop. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka ya ora apa-apa. Lah, ora pantes gue ngene iki. Pamer matamu. Dikandani kok pamer. Boleh gak apa-apa. Coba. Makanya saya itu cinta banget sama Habib Lutfi apa? Karena sangat Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan ngalah-ngalahi wong Indonesia itu Abah Lutfi itu. Begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila, terhadap Islam Nusantara. Makanya beliaunya sangat nasionalis. Lah wong Semarang kok gaweane ngepek degan munggah wit kelapa nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane narik becane alon-alon kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime ning dile ning isor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Sing ditarik beda, Bro. Jelungup kowe. Lucu meneh gaweane ngeduk pasir ning kali Merapi kok nganggo jubah. Ya little body. Apa wis sini gatel kelebon wedi. Kok tegane ra teko ya? Kan aku berharap
Kopi encer. Kere. Sallu ala Nabi Muhammad.